Wadaw. Yes, akhir hari ini lama nggak sharing, jadi pengen sharing sama teman-teman semua. Ya, sudah jam 8. Hirvinda, halo. Widih. Halo. Wih, langsung banyak. Woi. Dahsyat nih. Halo Johaniko, Vinda, halo. Wah, Venat. Wih, luar biasa. Thank you teman-teman. Wah, Selin Niko. Waduh. Hai. Kangen kalian. Ya, aduh, halo Ramona. Wih. Eva. Ini dia. Yes. Wih, Koko Budiman ikut. Waduh, halo Kok. Wow. Hadir. Widih. Wih, halo Yunita. Wow, halo G. Ya, Hana Olivia. Aris. Hai Aris. Ya, teman-teman, hari ini aku pengen share tentang desit atau benih. Halo Godang Mani Huruf Ramona. Wow, thank you teman-teman udah join. Wih, gile keren. Cornelia, thank you. Jadi mungkin ketika aku sharing, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bertanya ya. Jadi di sini saya tidak mencoba untuk menggurui, tapi ingin berbagi aja, pengen sharing sama teman-teman. Ya, kangen juga berbagi sama teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Wih, Ricci. Hai Ricci. Halo istriku. Waduh, luar biasa. Ya, istriku juga join. Ya, Siombing, thank you. Pratama Siombing, halo. Halo Ces, Fiona, Vivi, Antonius, Liu. Wih, luar biasa. Halo DC. Thank you DC. Ya. Putri, thank you. Godang Manihuruk, halo. Ya, sama-sama halo. Salam kenal. Ya, hari ini kita mau membahas tentang desit atau benih gitu ya. Dan di mana-mana benih itu bentuknya kecil. Saya nggak pernah lihat benih itu bentuknya besar. Di mana-mana benih selalu lebih kecil daripada buahnya. Kenapa hari ini kita ngomong benih? Ya karena memang banyak orang sibuk cuman ngurusin bagaimana berbuah tapi lupa bagaimana berakar, ya kan? Yes, baik DC, puji Tuhan semuanya kami baik, sehat semuanya, dan tetap stay safe ya, tetap di rumah ya. Tetap. Ripka, halo ya, Kevin, Ensanyoto, thank you udah join. Kita hari ini kan ngomong soal benih ya, benih di mana-mana kecil. Bahkan suatu kali Pak Jeffrey juga pernah ngomong bahwa di mana-mana pintu yang besar sebesar apapun, mesti kuncinya itu tidak pernah lebih besar daripada pintunya. Kuncinya pasti lebih kecil. Nah, kenapa sih banyak orang mungkin hidupnya biasa-biasa. Teman-teman thank you ya, Kevin, Gladys, Jessia, Yesaya, Thomas, thank you udah join. Karena gini, kenapa orang itu hidupnya biasa-biasa? Karena tidak kurang menghargai hal-hal yang tampaknya kecil dalam hidupnya, ya. Sehingga hal-hal besar dalam hidupnya itu belum dipercayakan. Jadi kenapa banyak orang hidupnya biasa-biasa? Karena terkadang dikasih hal kecil, hal yang tampaknya remeh, ya tapi nggak dikerjain. Cobalah contoh kalau teman-teman yang mungkin masih sekolah gitu ya, dikasih tugas yang mudah. Nah, coba dikasih tugas yang gampang. Coba kira-kira Anda akan langsung mengerjakannya atau ntar deh, nanti deh gitu ya, atau besok deh gitu loh. Dan pada hari hanya tidak dikerjakan juga. Biasanya kalau orang sudah menggampangkan, sudah meremehkan, ujung-ujungnya pasti nggak dikerjakan. Nah, sama juga, kenapa sih kita nih hidupnya biasa-biasa? Jangan-jangan salah satu kuncinya adalah kurang menghargai hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ya, jadi ketika kita dipercaya dalam hal yang kecil ini, mari kita dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, benih itu selalu bentuknya kecil, ya, kecil. Dan saya percaya bahwa kalau kamu ingin dipercaya lebih besar lagi sama Tuhan, kamu harus bisa mengerjakan hal yang kecil dengan baik, ya, dengan setia. Dan saya percaya gini, kualitas hidupmu ya dinilai dari seberapa besar hatimu untuk mengerjakan dengan setia hal-hal yang kecil. Ternyata kualitas hidup kita itu dinilai, salah satunya adalah kita juga bisa mengerjakan bagian kita, walaupun kecil nampaknya, tapi dengan hati yang setia. Kadang kita merasa bahwa ketika kita mau dipercayakan sesuatu sama seorang,
atau pemimpin gitu, dan kita merasa bahwa ini bukan level gue gitu, ini bukan level aku, ini sih bisa dikerja sama orang ini, merasa nggak level. Ketika Anda merasa nggak level, itu artinya sudah terlihat bahwa kualitasmu jangan cuma segitu. Ya. Halo Koko Arton, waduh luar biasa. Halo Edward Antonius, J Santoso, thank you udah join ya. Dan sekali lagi, kualitas hidup kita satunya juga dinilai dari seberapa besar hati kita ini bisa setia untuk mengerjakan hal itu. Saya percaya bahwa tidak ada kepercayaan yang besar tiba-tiba duduk datang gitu ya, diberikan sama kita, sama Tuhan, itu saya nggak percaya. Saya percaya bahwa ketika kita mengerjakan hal yang kecil dengan setia gitu, saya belajar gini. Izinkan saya share dengan hidup saya. Saya sedang mengerjakan sebuah buku, salah satunya saya menulis kalimat begini. Saya menceritakan proses hidup saya. Mungkin lebih detailnya nanti di buku saya ya, nanti biasa kalau sudah rilis dari publish. Dan satunya saya nulis gini sih. Di awal saya melayani itu bukan langsung saya jadi khotbah, enggak gitu loh. Saya bersyukur, saya mengambil bagian di satu persekutuan, saya masuk saya bertobat di kampus gitu ya, di university, dan namanya Udinus di Semarang, dan saya bertobat di sana. Dan percayalah, ketika saya bertobat di sana, lahir baru gitu ya, otomatis on fire gitu. Dan yang saya kerjakan bukan langsung saya langsung di mimbar, enggak. Tapi saya belajar gini sih, saya belajar untuk membangun pondasi hidup dulu gitu. Halo Dika, halo Sila, halo Bro Dan, thank you. Yang saya kerjakan saya bangun hidup saya dulu, yang manusia yang dalam ini loh. Kadang orang hanya sibuk untuk ngurusi perform yang di luar, tapi nggak ngurusin perform yang di dalamnya sendiri. Tahu nggak sih bahwa ketika kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan Tuhan, dan pasti itu di tempat yang tidak kelihatan orang. Banyak orang pengen terlihat, padahal kalau kamu pengen terlihat, kamu harus bangun sesuatu yang dari tempat yang tidak terlihat gitu. Tempat yang tidak terlihat maksudnya bagaimana ya? Kamu bangun hubungan sama Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan otomatis kan nggak kelihatan gitu loh. Kamu bangun pagi, orang nggak tahu. Saya pun juga kalau sama keluarga itu, istri sama anak saya, kami juga tetap berdoa bersama, tapi by the way tetap punya hubungan pribadi sama Tuhan. Dan mereka juga tidak pernah tahu saya bangun jam berapa, mungkin jam 3:30 pagi atau lebih pagi daripada itu. Mereka juga nggak tahu. Kenapa? Hanya Tuhan yang tahu. Dan menurut saya orang lain juga, orang di luar juga tidak perlu tahu saya ngapain aja, bangun hubungan ngapain gitu ya, ngapain aja tuh sama Tuhan. Ya menurut saya itu privacy gitu, itu private hubungan saya dengan Tuhan. Dan percayalah, saya belajar dari dari angkat sound gitu ya, dari kampus itu ya, saya melayani dengan angkat sound gitu. Mungkin orang males, angkat sound tuh apaan sih gitu ya. Terus mengerjakan hal yang kecil lainnya dikerjakan dengan setia. Dan saya sadar waktu itu juga belum bisa share, belum bisa WL gitu ya, belum bisa nyanyi depan orang banyak. Yang saya kerjakan apa? Yang saya kerjakan adalah saya datang lebih awal, rumah saya jauh di Semarang Timur sana. Wih, Pastor Gayus, halo Pastor Gayus, luar biasa ya. Victor Gunawan, thank you. Nah, rumah saya di Semarang Timur waktu itu, di ujung sana ya. Dan tempat kampus saya di tengah kota ya, menuju ke Semarang Barat. Dan teman-teman tahu bahwa saya waktu itu nggak ada kendaraan pribadi. Yang saya kerjakan, saya naik bus, angkutan umum. Saya berangkat awal. Ya ketika semua orang belum ada yang datang, bahkan pemimpinnya belum datang, yang saya kerjakan adalah saya biasanya kelasnya itu dipakai buat kelas malam gitu ya. Yang saya kerjakan adalah saya lipetin kursinya. Kursinya nggak cuma 10 atau 20, itu kursinya bisa ratusan. Ya, karena itu 2 kelas, saya lipat kursinya, terus saya letakkan di pinggir, saya ambil sapu, ambil pel, dan saya mulai membersihkan gitu ya. Dan ketika pemimpinnya datang, dia kaget, loh kok sudah datang duluan dan sudah bersih. Saya lakukan itu dengan senang hati, tidak untuk camuk atau caper gitu ya. Enggak, saya lakukan, saya tahu bahwa Tuhan, yang aku bisa lakukan adalah ini. Saya belum bisa melakukan hal yang lainnya, mungkin yang di mimbar atau apa, saya belum bisa. Tapi yang saya bisa lakukan ini. Saya mengerjakan sesuatu yang tampaknya remeh, sesuatu yang tampaknya kecil, tapi dikerjakan dengan hati yang besar. Dan efeknya adalah hasilnya luar biasa. Bagaimana Tuhan angkat gitu ya. Zaman itu belum ada yang namanya media sosial seperti sekarang gitu. Bagaimana Tuhan mulai promosi gitu. Saya ingatlah, suatu kali mau pemilihan ketua ya,
PMK waktu itu universitas, dan saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen melayani. Gak apa-apa Tuhan, aku diberi kepercayaan yang sedikit, yang sempit, yang simple, yang sederhana. Aku mau mengerjakan. Tapi justru ternyata Tuhan luar biasa mempercayakan jadi wakil. Jadi bayangkan saya ini habis lahir baru, ya, tiba-tiba tahun berikutnya langsung jadi wakil ketua pemimpin di universitas, Persatuan Mahasiswa Kristen di universitas. Saya percaya bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu benih yang kecil, dikerjakan dengan setia, dibajak tanahnya dengan baik, disiram dengan baik, dikasih pupuk yang benar, pada akhirnya benih itu akan bertumbuh dan pada akhirnya juga akan berbuah. Orang banyak sibuk bagaimana saya supaya kelihatan, bagaimana supaya buah saya kelihatan, padahal ketika benih itu yang punya Tuhan. Ketika Tuhan menabur benih dalam hidupmu, perhatikan baik-baik. Tergantung jenis tanah hidup kita tuh seperti apa. Tanah kita adalah hidup kita nih, hati kita nih seperti yang di pinggir tanah, yang di pinggir jalan, atau penuh dengan semak belukar, atau anak duri, atau berbatu-batu, atau kita nih tanah yang subur. Hati kita adalah tanah yang subur. Ketika benih firman itu turun, kita mengerti dan kita mengerjakan dan melakukan. Banyak orang ketika mendengar firman, wih bagus ya, bagus ya, bagus ya, wih aku diberkati, that's it. Dia cuma bahagia aja, tapi nggak mengerjakan, bahkan tidak menghidupi. Bagaimana mungkin benihnya bisa bertumbuh? So hari ini kita jangan ngomong soal sekedar berbuah, tapi perhatikan bagaimana Anda juga berakar. Itu sih, ya. Untuk berbuah menurut saya kalau Anda berakar, Anda pasti bertumbuh. Dan kalau Anda bertumbuh, pasti kamu berbuah. Jadi berbuah itu sebenarnya nggak perlu diajarin sih sebenarnya. Karena itu proses yang 3 ini merupakan proses yang otomatis. Kalau Anda berakar, pasti Anda bertumbuh. Kalau Anda bertumbuh, pasti Anda berbuah. Ya. Dan juga saya belajar gini. Ini dia. Pastor Stephen Furtick ngomong gini. Ya, sometimes we want God to use us in the big things, but we don't even do the small things. Terkadang kita ingin Tuhan memakai kita untuk hal yang besar, tapi kenyataannya hal kecil pun kita tidak mengerjakan. Ya, jadi kita ini terkadang Tuhan pakai aku, pakai hal yang besar Tuhan itu loh, kayak hamba Tuhan itu loh. Tuhan, aku pengen jadi yang seperti itu. Suatu kali ada seseorang berkata bahwa, kok aku pengen hidupku kayak Koko. Aku bilang, wow, jangan kayak saya, tapi jadilah seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya, saya percaya bahwa rencana Tuhan buat hidupmu luar biasa semua, dan sangat spesifik, dan sangat khusus. Nggak perlu pengen jadi orang lain. Jadi inspirasi belajar sesuatu dari hidupnya is okay, nggak apa-apa, itu keren, itu bagus. Ya, Anda punya hati mau belajar. Tapi by the way, jangan jadi orang itu, tapi jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu. Itu jauh lebih penting. Dan saya percaya hidupmu akan jauh lebih maksimal di sana. Dan tahukah bahwa begini, kesukaannya Tuhan adalah memilih orang biasa untuk dijadikan orang yang luar biasa. Kesukaannya Tuhan itu adalah memilih orang biasa, ya, untuk dijadikan orang yang luar biasa. Itu kesukaan Tuhan. Jadi kalau kamu hari ini berkata begini, aku ini cuma orang yang biasa-biasa aja, aku ini orang daerah, aku ini orang desa, aku ini orang yang tidak ekonomi secara nggak bagus, nggak seperti teman-temanku yang lain. Tapi percayalah begini teman-teman, bahwa kesukaannya Tuhan adalah memilih orang yang biasa, ya kan? Memilih orang biasa. Jadi kalau kamu berkata, aku ini orang biasa, bagus, berarti kamulah orang yang dipilih Tuhan, ya, untuk dijadikannya orang yang luar biasa. Jadi kalau kamu ini merasa orang biasa-biasa, hari ini ada good news. Hari ini ada kabar baik bahwa kamu akan dijadikan Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Ada ayat favorit saya di 1 Korintus pasal 1 ayat 27, versi terjemahan baru katakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya. Jadi ini ayat favorit saya. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang berhikmat. Wah, ini bener banget nih. Punya hati sebagai hamba itu harus dong, gitu ya. Ketika kita nih justru meninggikan diri kita sendiri, bagaimana Tuhan bisa angkat kita? Kita harus merendah, ya, punya hati yang humble, rendah hati, sehingga ketika Tuhan mengangkat kita itu jauh lebih mudah. Ketika kita belum apa-apa sudah tinggi hati,
ya susah untuk Tuhan angkat kita lebih tinggi lagi, ya. Jadi apa yang bodoh bagi dunia. Jadi kalau kamu berkata nih, aku nih nggak bisa apa-apa, aku nih bodoh. Bagi dunia mungkin kamu bodoh. Percaya kepada Tuhan aja sepertinya sekarang, iya apa sih kayak gitu. Wah, Simpson jauh-jauh dari Kalimantan Anda join, luar biasa. Ini luar biasa loh, dari Surabaya, Malang, apalagi nih, dari kota-kota hadir semua nih, keren banget ya. Hadir semua nih. Ayo masukin lagi ya, malukan orang yang beriman dan apa yang lemah bagi dunia. Kalau kamu berkata bahwa mungkin kamu lemah, ya, kamu dianggap bahwa kamu ini kan nggak bisa apa-apa, ya. Justru kamu adalah orang yang dipilih Tuhan, ya, untuk memalukan mereka yang merasa dirinya kuat. Banyak orang merasa dirinya kuat, tapi biarlah kita ini jadi kuat karena Tuhan bersama dengan kita jadi kuat, ya. Jadi ini dia, orang yang luar biasa selalu dibentuk dengan cara yang tidak biasa. Tadi kita belajar bahwa kesukaannya Tuhan adalah memilih orang biasa untuk dijadikannya luar biasa. Tapi gini, untuk menjadi orang yang luar biasa selalu dibentuk dengan cara yang tidak biasa. Kebanyakan orang, saya pengen jadi luar biasa, ya, tapi cara bentuknya, prosesnya biasa-biasa aja dong, gitu ya. Jadi saya ngomong, mohon maaf, orang yang luar biasa pasti dibentuknya dengan cara yang sama sekali tidak biasa, ya. Jadi kalau kamu sedang diproses Tuhan, jangan ditolak, justru dikerjakan dengan baik, enjoy, bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau proses aku, Engkau didik aku. Memang sakit, nggak ada proses yang mudah, nggak ada proses yang membuat kamu jadi nyaman. Saya percaya bahwa semua proses Tuhan itu membuat kita sedang keluar dari zona nyaman, ya. Bagaimana Abraham bisa dipakai Tuhan? Salah satunya juga dia berani keluar dari zona nyamannya, ya. Dia keluar dari rumah bapaknya, ya, itu keluar dari zona nyaman. Sama juga dengan Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang nomor 2 di Mesir? Karena dia berani untuk keluar, walaupun dalam proses yang memang menyakitkan, memang tidak mudah gitu ya, difitnah, masuk penjara gitu ya. Ini dia, harus dipoles dan ditempa dengan rasa apa nih? Dengan rasa sakit dulu baru menjadi indah pada. Yes, betul banget, ya. Pasti banget ditempa dengan rasa, pasti gini, lebih baik sakit karena perubahan, ya, daripada hidupmu nyaman, ya, dan tidak ada perubahan apapun. Itu jauh lebih menyakitkan sebetulnya, ya. Ini thank you sudah join. Waduh, luar biasa, dari Nawanggedi. Waduh, dari Temanggung juga datang nih. Aduh, luar biasa. So, hari ini kita bahas juga di Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Dikatakan bahwa lalu kata Yesus tentang ini dia tentang benih, ya, tentang benih yang tumbuh, ya. Dikatakan lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan, ya, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu, ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi kalau Anda sedang diproses Tuhan, jangan kebanyakan lihat waktunya, lihat jamnya. Kok belum selesai ya? Kok belum selesai ya? Kok belum selesai ya? Sama kalau kita nanam sesuatu gitu, nanam benih. Kalau kita lihat kita nih, wah sudah habis gali tanah, benihnya kita tanam di situ, kita tutup dengan tanah, kita airi, kita kasih pupuk. Ya jangan dilihatin tiap jamnya. Kalau kita lihat tiap jamnya, ya kok nggak berbuah? Kok nggak berbuah? Ya nggak berbuah-buah, kamu akan capek sendiri. Padahal kalau kita melakukan prosesnya tiap hari, kita kerjakan tiap hari, kita menyiram dengan teratur, ya, terus juga kita memupuknya dengan baik, saya percaya pada akhirnya akan berbuah. Jadi Pastor Jeffrey Ahmad pernah mengatakan bahwa jangan mengejar apa yang bisa datang dengan sendirinya, ya, jangan mengejar. Dan benih bisa bertumbuh dengan baik atau tidak tergantung pada jenis tanahnya. Tadi sudah bilang bahwa tergantung, ya, jenis tanahnya seperti apa. Dan Matius 13:19 ngomong gini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga
tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ketika engkau mungkin ketika engkau mendengar mungkin sharing seperti ini dan kau tidak mengerti, makanya perlu ketika engkau sebelum baca firman kau minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku pengertian, ya, pengertian untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal kebenaran Tuhan dengan benar. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menerangi ketika kita membaca firman. Bisa tiba-tiba ketika baca firman tiba, wah ini ada sesuatu nih luar biasa, nangkep banget, dan Tuhan berbicara banyak buat kamu melalui satu ayat itu. Dan saya percaya bahwa itulah yang memerdekakan hidupmu. Dan ketika kamu dengar sharing seperti ini, mungkin kamu tangkap berdoa, Tuhan, yang bagianku yang mana ya, gitu loh. Karena saya percaya bahwa tiap orang tuh punya kebutuhan. Jadi kalau kita dengarkan firman, kalau kita lihat tanya orang gitu ya, orang bisa nangkepnya beda-beda loh, ya. Ini dapatnya ini dapatnya ini. Salahkah? Ya enggak. Menurut saya enggak salah. Kenapa? Ya masing-masing orang punya kebutuhan. Dia menangkap apa yang menjadi kebutuhannya, dia tangkap. Jadi enggak ada yang salah sebetulnya. Ya. Tapi perlu Anda minta yang namanya pengertian Tuhan turun, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Karena kalau kita tidak mengertinya, dikatakan datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, hilang gitu aja. Waduh, Koko idola luar biasa, ya, dari Ngawi, ya. Dan ini dia, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan. Itulah mengapa iblis berusaha mencuri kebenaran, supaya hidupmu tidak jadi merdeka. Jadi memang kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan, itu kata firman kan. Itulah mengapa iblis itu berusaha nyuri apa? Nyuri kebenaran, nyuri benih, supaya hidupmu gak jadi merdeka. Harusnya kamu merdeka, jadinya gak merdeka. Dan karena iblis lebih suka kamu tetap tinggal dalam kondisi yang sama, dan tidak dibiarkannya kamu serta-merta menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Jadi iblis itu lebih suka kalau kamu tetap tinggal, udahlah kamu gini aja lah, udah kamu kayak udah bagus kok, udah keren kok, udah gini aja, kondisimu sama aja, gini aja, udah baik kok, ya. Dan tidak dibiarkannya kamu serta-merta menerima berkat, apa yang jadi bagian yang Tuhan sudah rencanakan atau Tuhan sudah sediakan buat hidupmu. Iblis gak mau. Ini dia berikutnya. Matius 13 ayat 20 sampai 21 dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Banyak orang seperti ini, mendengar seperti, wah saya diberkati, senang dia. That's good, itu keren, ya. Tapi perhatikan baik-baik ayat 21, tetapi ia tidak berakar. Lihat, ketika hidup kita ini tidak berakar dengan Tuhan, ya, tidak berakar tuh, kita ini nggak punya hubungan sama Tuhan, hanya sekedar rutinitas. Saya terkadang kalau tanya anak muda, kenapa sih kamu pergi ke youth gitu ya, kebaktian youth, kenapa kamu pergi ke kebaktian minggu tuh, kenapa sih? Apakah cuman menyelesaikan liturgi gerejanya aja, liturgi ibadahnya aja, atau sungguh-sungguh beribadah? Karena menurut saya itu dua hal yang berbeda. Kok bisa beda ya? Beda. Yang satu sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, karena punya haus dan lapar akan Tuhan. Aku pengen belajar, Tuhan pengen bicara apa buat saya hari ini. Yang satu cuman, ya karena ini hari Minggu, ya ini karena hari Sabtu, harinya saya harus ke gereja. Apalagi misalnya ketika firman mulai dibagian, mulai ngantuk, gitu ya. Dan ketika hamba tadi berkata bahwa yang terakhir, tiba-tiba poin itu Anda bisa terbangun gitu aja, karena Anda tahu habis ini persembahan, habis persembahan doa berkat, habis doa berkat pulang deh gitu ya. Jadi bedakan antara kamu ini sama-sama. Nih ada dua orang nih pergi ke gereja, yang satu cuman menyelesaikan liturginya, yang satu sungguh-sungguh pengen beribadah, pengen cari Tuhan, pengen menyembah Tuhan, pengen muji Tuhan, karena dia rindu, dia kangen sama Tuhan. Hari ini engkau kangen gak sama Tuhan? Engkau rindu gak sama Tuhan? Ya. Jadi pastikan hidupmu berakar. Kalau nggak berakar bagaimana? Firman Tuhan berkata, hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan ataupun penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Anda bisa bayangkan itu?
datang penindasan, penganiayaan, mungkin kamu yang masih muda, ih lu so alim, wah ayo ngerokok yuk, karena kamu gak kuat diintimidasi, mungkin dibully atau apapun lah kasusnya, case-nya atau apa gitu ya. Hidup kok lempeng-lempeng aja, kenapa gak miring dikit gitu ya. Ketika ada penindasan atau penganiayaan seperti itu, karena kamu gak berakar. Walaupun kamu sudah mengerti kebenaran, itu hanya sebentar saja. Dan firman Tuhan katakan, karena apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dia bisa murtad ya, karena gak berakar, gak punya hubungan sama Tuhan. Hari ini, ayo kalian yang lagi kendor ya, apalagi ini lagi apa ya, lagi namanya kita lagi banyak di rumah, stay at home dan yang lain, ada social distancing. Mari gunakan dengan baik, gunakan untuk cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah ya. Temui Tuhan ketika Ia berkenan untuk ditemui, karena saya percaya tangan Tuhan selalu membuka dirinya lebar-lebar untuk ditemui sama kamu. Ini dia, kita dapat mengetahui hidup kita berakar atau tidak ketika banjir datang dalam hidup kita ya. Kita dapat mengetahui hidup kita berakar atau tidak ketika banjir datang dalam hidup kita. Ngertinya kapan? Ya ketika ada goncangan seperti ini. Menurut saya ini goncangan, ini banjir buat negara kita, buat bangsa kita ya. Mungkin buat kamu pribadi ini banjir ya. Dan ketika banjir datang dalam hidupmu, di situ kita bisa ketahui bahwa hidup kita ini sebenarnya berakar atau enggak sih gitu loh. Punya hubungan sih gini, kita tuh respon kita akan keluar, itu otomatis semua nanti. Yang di dalam itu ketika digoncang, yang asli di dalam tuh tiba-tiba keluar semua. Munculnya entah rasa takut, entah rasa tidak percaya sama Tuhan, entah jadinya kecewa sama Tuhan ya. Nanti ada di sana keluar semua tiba-tiba ketika banjir datang. Hari ini kita akan bicara soal banjir juga. Lukas pasal 6 ayat 9 dikatakan gini, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang meninggalkan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Orang banyak berpikir bahwa hanya rumah yang di atas pasir yang kena banjir. Sesungguhnya kalau kamu baca firman dengan baik, sebetulnya yang kena banjir itu adalah dua-duanya, baik rumah di atas batu maupun rumah di atas pasir. Yang membangun rumah di atas pasir, gampang mana? Ya kalau mesti gampang yang membangun rumah di atas pasir itu sepertinya lebih mudah. Ya tinggal nancep cep dibanding batu itu pasti lebih sulit ya. Karena keras dan yang lain, pekerjaannya lebih lama, prosesnya lebih lama, lebih sulit, lebih complicated ya. Kita lebih mudah untuk membangun rumah di atas pasir sepertinya. Banyak orang lebih suka, yang penting jadilah, yang penting cepet lah. Kamu tahu ketika gini, sama juga gini. Kenapa mungkin ada orang-orang yang kecewa sama Tuhan? Aku sudah berdoa Tuhan ya, aku sudah berdoa Tuhan, tapi kok belum dijawab-jawab. Sebetulnya kita harus ngecek juga gitu, apa sih yang kita doakan gitu loh. Motivasi hati kita terdalam tuh apa sih? Ya, contohnya mungkin kamu lagi masih SMP misalnya, Tuhan berikan aku jodoh gitu ya. Woi, masih SMP gitu loh. Percaya jodoh akan datang, pasti dijawab. Tuhan akan jawab, tapi tepat pada waktumu, di saat engkau sudah siap. Ya. Karena gini, kadang sesuatu yang datangnya cepat, ya. Sesuatu yang datangnya cepat itu merusak. Ya. Jadi kalau kamu menerima sesuatu dengan cepat, itu kadang bisa merusak. Tapi saya percaya bahwa sesuatu yang kamu bangun ya, dengan kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit. Ya, kamu bangun, kamu setia dari hal yang kecil. Saya percaya ujung-ujungnya kamu akan kuat, seperti membangun rumah di atas batu. Ketika banjir melanda, rumahnya nggak hancur, men. Rumahnya nggak hancur, dia akan tetap berdiri. Tapi orang yang bangun rumah di atas pasir yang lebih cepat, lebih gampang, tiba-tiba hancur semua. Bedanya di mana sih? Yang satu harus membangun pondasinya ulang. Bangun ulang pondasinya itu lama loh. Butuh waktu loh, butuh tenaga, butuh pikiran. Kita wasting time. Lebih baik kita benar-benar membangun rumah kita, hidup kita di atas batu. Batu yang saya maksud adalah batu penjuru, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Dan sekarang macam-macam banjir. Macam-macam banjir itu contohnya apa sih? Contohnya kesulitan, penderitaan itu contoh banjir.
Dan banyak orang juga sudah kalah di sini. Ya, melalui kesulitan, penderitaan, ya penindasan, penganiayaan, mungkin fitnah. Orang sudah kalah di sini. Tahun, bayangkan 3-5 tahun dia fokus untuk bertumbuhnya ke bawah, bukan ke atas. Banyak orang pengen terlihat, saya pengen terlihat lah, saya pengen kelihatan lah. Padahal kalau kita dengan Tuhan, bertumbuh yang benar adalah ke bawah dulu, berakar dulu. Ketika kamu berakar kuat di dalam, ya, seperti pohon bambu ini dia 3-5 tahun, baru kemudian naik ke atas. Naik ke atas terus, naik ke atas terus. Dan kalau kita lihat pohon bambu gitu, ketika ada angin, ya, saya pernah lihat itu ketika saya pengen berenang di suatu tempat di Kota Semarang, ada pohon bambu gitu ya, ketika ada angin kencang gitu ya, memang apakah dia gerak-gerak? Dia tetap gerak-gerak. Bedanya apa? Tapi dia stay firm, dia tetap kuat, dia nggak patah. Dia tetap kuat. Kenapa dia tetap kuat? Karena dia bertumbuh di dalam, dia berakar kuat di dalam. Tapi banyak orang sibuk untuk ngurusin yang kelihatan, nggak ngurusin yang nggak kelihatan. Padahal yang nggak kelihatan tuh menentukan yang kelihatan. Itu pohon bambu, goyang nggak goyang. Ada masalah tuh goyang. Bedanya apa? Dia stay firm. Saya percaya orang yang punya berakar dengan Tuhan, ketika kesulitan itu datang, penderitaan itu datang, dia tetap berkata, Tuhan, aku bersyukur sebab Engkau baik buat aku. Ya, nggak mudah loh untuk berkata Tuhan baik ketika di saat sulit. Hanya orang yang berakar, orang yang punya hubungan sama Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya bahwa God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu bijaksana sampai dia nggak mungkin berbuat kesalahan. God is too good to be unkind. Dia terlalu baik sampai dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang buruk tentang kamu. Sehingga coba, berapa banyak kita yang punya pemikiran seperti itu, punya hati yang seperti itu. Ya, jadi bangun hubunganmu sama Tuhan. Ya. Dan berikutnya nih, Matius 13 ayat 22 kita bicara soal semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Gila gak sih? Ya, ketika kekhawatiran akan dunia ini, ya, kamu mungkin hari mendengar firman Tuhan, jangan takut. Tapi ketika kekhawatiran itu datang tiba-tiba, engkau jadi takut lagi. Jangan biarkan kekhawatiran dunia ini membuatmu, hidupmu menjadi tidak berbuah. Justru di saat inilah engkau bisa tunjukkan pada dunia, engkau orang yang berbeda. Engkau orang yang percaya sama Tuhan. Engkau percaya bahwa Roma 8:28 bahwa semua yang terjadi, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat hari-hari ini tentang corona misalnya, apakah mendatangkan kebaikan? Menurut saya ya, salah satunya juga hidup lebih bersih. Yang biasanya jorok, yang biasanya main kotor-kotoran gitu ya, gak pernah cuci tangan ya, hari ini dia rajin cuci tangan. Yang tidak punya kebiasaan pola hidup sehat, tiba-tiba punya pola hidup sehat. Yang gak pernah olahraga, mendadak olahraga gitu ya. Atau biasanya makan sembarangan, sekarang makan dijaga, gak sembarangan makan. Dan sekarang ketika kita stay at home, ketika kita banyak di rumah, sekarang apa yang kamu kerjakan? Saya menggunakan waktu saya dengan baik. Tiap hari kami bertiga punya program namanya Bible Study. Saya dengan istri dan anak saya punya Bible Study, di mana saya akan bagikan satu ayat, ya. Saya akan sharing duluan, lalu diikuti anak saya, dan kemudian istri saya juga ikut sharing di situ. Lalu kami berdoa bersama. Bagi kami ini indah, ya. Ini luar biasa. Ini waktu-waktu yang luar biasa. Apakah khawatir? Menurut saya, percayalah, kalau kita ikut Tuhan, harusnya jangan biarkan kekhawatiran itu. Kita boleh takut terus jadi waspada, kita lebih hati-hati. Tapi kalau sampai dikuasai ketakutan, jangan. Karena kalau kita sudah dikuasai ketakutan, apa-apa takut,
takut pada akhirnya memutuskan keputusan yang keliru, keputusan yang ceroboh. Ya, jadi jangan biarkan kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman yang kita dapat, benih firman yang kita dapat, sehingga membuat kita pada akhirnya tidak berbuah. Yang berikutnya nih, nggak kalah pentingnya, banjir berikutnya, yaitu banjir kesuksesan atau kemenangan. Ini dia, banjir kemenangan. Bayangkan hidupmu menang terus, ya, nggak pernah kalah, ya kan? Ini kalau nggak dewasa, ini pasti tengil. Tengil itu sombong, ya, tinggi hati, ya. Untuk kita ini bisa menerima kemenangan demi kemenangan, karena firman Tuhan katakan kita ini lebih daripada para pemenang. Untuk kita bisa menerima kemenangan demi kemenangan, kita butuh jadi orang yang mature. Mature itu artinya dewasa, ya. Ketika kita menang, tidak membuat kita tinggi hati, kita tetap humble, membuat kita tetap rendah hati. Semakin kita merendah, bahwa kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan ini semua karena Tuhan, ya kan? Semua karena Tuhan, bukan karena kita. Kita hanya melakukan apa yang jadi partnya kita aja, melakukan apa yang jadi bagian kitanya aja. Tapi by the way, semuanya itu Tuhan yang melakukannya, ya. Dan kalau saya mungkin pernah gitu, ada orang-orang saya pengen bangun foto sama pondasi, itu saya nggak pernah lihat. Pondasinya bagus banget loh, nggak ada orang foto dengan pondasi itu, nggak ada. Wah, pondasinya keren banget, nggak ada. Di mana-mana orang itu foto ketika bangunannya sudah jadi, wah keren, cool, wah foto selfie, wah keren, bagus. Banyak orang seneng gitu. Ketika semua sudah jadi, ya, bagus jadinya. Tapi percayakah bahwa bangunan mau setinggi apapun, seperti Burj Khalifa sekalipun, itu menara tertinggi di dunia, gedung tertinggi di dunia, kalau nggak ada pondasi yang kuat, nggak mungkin dia bisa berdiri seperti itu. Ya, sama hidup kita. Kita pengen hidup kita ini mau diangkat terus setinggi apa sih? Ya tergantung pondasi kita mau dibangunnya kayak gimana. Kalau kita masih pengen nyaman-nyaman, yang pengen enak-enak, yang kita nggak pernah bisa hidup maksimal seperti apa yang Tuhan rencanakan buat hidupmu. Sekali lagi, kita tidak pernah bersaing untuk berkompetisi dengan orang lain. Siapa yang jadi lebih hebat, siapa yang lebih terkenal, itu ngapain hidup begitu? Percayalah, hidup kita ini masing-masing sudah ada rencana Tuhan. Tuhan sudah punya blueprintnya, blueprint rencananya buat hidup setiap kita masing-masing. Kita nggak perlu hidup seperti orang lain hidup. Yang kita pekerjakan adalah hidup seperti apa yang Tuhan mau untuk kita hidup. Hari ini saya berdoa buat setiap kita, be yourself. Jadilah diri sendiri. Tapi jangan lupa, ketika engkau jadi be yourself, yang kedua adalah build yourself. Engkau harus bangun dirimu. Ya, jangan cuma ini apa adanya aku, dan terus nggak mau berubah, nggak dibangun. Ketika engkau bisa be yourself, saatnya engkau juga harus build yourself. Engkau harus bangun hidupmu. Saya akan tutup ini. Ini dia. Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan yang bangun hidupmu, ya, kalau bukannya Tuhan yang bangun rumah itu bicara soal studi, keluarga, rumah tangga, apalagi pekerjaan, apalagi pelayanan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, dikatakanlah sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita semua butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Engkau nggak perlu sibuk bagaimana saya berbuah. Sibuklah untuk berakar. Karena firman Tuhan katakan lagi, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga. Engkau sehebat apapun, engkau sekuat apapun jadi orang, kalau bukan Tuhan, maka sungguhnya yang kita kerjakan, khotbah berkata, semuanya sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Angin itu gak bisa dijaring. Ikan bisa dijaring, tapi angin gak bisa dijaring. Itu juga demikian ketika kita bangun sesuatu, tapi tanpa minta penyertaan Tuhan buat hidup kita. Tapi gini, jangan sekedar minta Tuhan sertai hidup kita, tapi juga kita harus mau menyerahkan hidup kita, supaya mau dipimpin sama Tuhan. Banyak orang, Tuhan sertai langkahku, ya kan? Tuhan sertai hidupku. Tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan kepadamu, dan pimpinlah aku di jalan-jalanmu. Ayat yang terakhir ya,
Habis itu kita selesai. Luar biasa. Yohanes 15 ayat 5 versi bahasa Indonesia Sehari katakan begini. Akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Lihat. Saya pakai BS karena ada kata bersatu, ada kata union, ya. Bersatu. Yang namanya bersatu itu saya percaya itu sesuatu yang tadinya berbeda kemudian disatukan. Mungkin kita pernah bahwa kita punya perbedaan sikap kita dengan Tuhan. Ini saatnya kita bersatu dengan Tuhan. Dengan kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk ikut dengan will-nya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Ya. Karena ketika kita bersatu dengan Tuhan, ketika nempel dengan pokok anggur yang sejati, dan bukankah kita Tuhan itu pokok anggurnya dan kitalah ranting-rantingnya. Bagian kita cuma nempel aja sama Tuhan, maka kita akan berbuah. Nempel aja. Bagian itu cuma nempel, ya kan? Nempel aja. Nempel lah sama Tuhan. Dikatakan bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi kita bisa berbuah, kita bisa berbuah kalau kita bersatu dengan Tuhan, ya. Kita menempel pada pokok anggur yang sejati karena kita ranting-rantingnya, ya. Dan pada akhirnya kita akan berbuah banyak. Benih itu cuma satu mungkin yang tanam. Tapi percayalah, nggak mungkin benih satu terus buahnya cuma satu, nggak mungkin. Benihnya memang kecil dan cuma satu. Tapi dari benih yang kecil dan cuma satu itu menghasilkan pohon. Benih biji jeruk mungkin. Ya mungkin bijinya satu atau dua. Tapi kalau Anda lihat baik-baik, jadinya apa? Pohon jeruk. Dan pohon jeruk tidak menghasilkan satu buah, tapi begitu banyak buah. Kenapa? Karena dia berakar. Saya percaya hidup kita juga sama. Berakar dengan Tuhan. Karena saya percaya orang yang berakar dengan Tuhan, dia akan memberikan dampak buat dunia ini, menjadi terang dan garam dunia. Ya, saya berdoa sharing hari ini memberkati teman-teman semua. Ya, thank you udah setia banget. Ini luar biasa, jumlahnya nggak berkurang sama sekali. Ya, thank you udah join. Mungkin next time kita akan adakan sharing lagi ya. Mungkin ada mungkin ada kebutuhan tertentu, sharing ini dong. Mungkin bisa DM ya. Ya, mungkin bisa DM, siapa tahu saya bisa membantu, bisa berbagi dengan Anda semua. Ketika kamu di rumah, kita bisa belajar bareng-bareng, kita belajar satu bareng-bareng gitu ya. God bless teman-teman, thank you udah join semua dari kota-kota begitu banyak nggak hanya di Jawa Tengah, tapi ada Jawa Timur, ada di Kalimantan. Ya, ini banyak banget yang datang, ini luar biasa. Ada yang dari Malang, thank you. Ya, TNG Malang ya. Luar biasa kalian. Thank you Koko Ngawi semuanya, Pastor Gayus, semua hamba-hamba Tuhan yang juga join tempat ini dan sudah share sesuatu. Thank you banget. Ya, kita berjumpa lagi di sharing berikutnya. Mungkin saya jadikan namanya STT mungkin ya. Sharing tipis-tipis. Sampai jumpa di STT, sharing tipis-tipis berikutnya. God bless. Thank you semua udah join.